Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arzan Jamili. Saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan kepada mahasiswa adik-adik sekalian tentang vaksin dan vaksinasi. Nah, sebelum kita praktikum, tentunya kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya vaksin dan vaksinasi itu. Jadi vaksin itu adalah mikroorganisme yang sudah dilemahkan atau dilumpuhkan, bahkan sama sekali atau bisa saja sudah dimatikan. Nah, untuk merangsang, tujuannya nanti kita lakukan vaksinasi itu merangsang antibodi sistem kekebalan tubuh yang ada pada ternak. Jadi vaksin yang kita gunakan tentunya ada beberapa jenis vaksin. Nah, tentunya satu vaksin ini ya hanya untuk merangsang antibodi untuk mencegah satu jenis penyakit yang berasal dari vaksin ini. Nah, ada juga beberapa vaksin yang berdasarkan jumlah antigennya, yaitu vaksin kombinasi. Nah, biasa kita lihat di pasaran ataupun sudah dikomersialisasi, ada vaksin NDAI, ada NDIB, infeksi bronkitis, dan sebagainya. Oke, alat-alat yang kita gunakan untuk praktikum ini, yang pertama kalian bisa lihat ada berbagai jenis vaksin. Nah, jadi vaksin yang kita gunakan pada hari ini ada dua, jadi vaksin aktif dan vaksin inaktif. Nah, tentunya dari teori pembelajaran kita, kalian mungkin sudah paham bahwa apa kelebihan dan kekurangan dari vaksin aktif dan vaksin inaktif. Nah, sedikit saya menjelaskan bahwa vaksin aktif, nah notabene adalah biasanya sediaannya beku. Nah, sedangkan vaksin inaktif itu sediaannya biasanya dalam berbentuk cair. Nah, biasanya ini butuh pengencer. Nah, untuk sebelum diaplikasikan pada ternak, sedangkan vaksin inaktif kadang-kala bisa langsung diaplikasikan pada ternak. Nah, cara mengencerkan vaksin aktif, nah kebetulan hari ini ada vaksin ND. Nah, ND tentunya kita berharap dengan aplikasi vaksin ini itu bisa mencegah penyakit tetelo atau Newcastle disease. Nah, cara mencampurnya sebenarnya ada ini satu paket. Kalau kita mau beli di poultry shop atau di toko-toko hewan atau toko peternakan, itu satu paket. Jadi ketika kalian beli vaksin berbentuk aktif atau padatan, tentunya dibaring dengan pengencernya. Nah, cara mencampurnya itu misalkan ini dosis 100. Nah, dosis 100. Nah, pasti pengencernya itu ikut kita katakan bahwa dosis 100. Berarti cara mengambilnya yaitu kita ambil dulu dari pengencernya menggunakan spoit. Nah, kemudian kita misalkan gini. Karena ini vaksin sudah tercampur sebenarnya, tetapi nggak apa-apa saya ini. Nah, kita ambil pengencernya beberapa cc, berapa mili. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam vaksinnya. Kemudian masuk. Nah, selanjutnya kita ini aduk. Nah, sampai betul-betul yang vaksin yang ada di dalam sini itu sudah berbentuk cairan, bukan lagi padatan. Nah, untuk memudahkan kita karena ini kan tidak mungkin kita gunakan langsung aplikasikan pada ternak, khususnya unggas. Nah, oke lah kalau misalkan unggas yang sudah besar, tentunya itu kita bisa menggunakan spoit ataupun metodenya dengan sistem injeksi. Nah, kalau pada DOC ataupun yang masih kecil, nah tentunya itu menggunakan 3 metode. Yang pertama intraoral, kalau kita mau tetes ke mulut, kemudian intranasal pada hidung, dan intraokular pada mata. Nah, semua ada fungsi dan tujuannya masing-masing. Kenapa mesti harus menggunakan intraoral, kenapa mesti harus menggunakan intranasal, dan kenapa kita harus menggunakan intraokular. Nah, setelah misalkan tercampur tadi, kita masukkan ke dalam botol. Nah, seperti ini jadi botolnya. Nah, ujung dari botol ini itu agak runcing. Nah, itu dipotong, kemudian itu memudahkan kita untuk meneteskan pada DOC. Nah, kalau misalkan pada ternak yang sudah besar atau dewasa, itu kita tinggal bisa ambil langsung injeksi. Tetapi untuk vaksin ini ND itu pengaplikasiannya dengan sistem itu tadi, intraoral, intraokuler ataupun intranasal. Nah, itu vaksin pada unggas. Kalau vaksin inaktif ini bisa langsung diaplikasikan kepada ternak. Tetapi ingat, ini kan
masih dingin. Nah, karena untuk apa namanya sampai di lapangan itu harus memperhatikan nama cold chain ataupun rantai dingin dari vaksin. Jadi ketika dia baru keluar dari marina cooler ataupun cool box, nah itu harus ditowing dulu. Caranya towing ya dihangatkan, mungkin direndam di air hangat ataupun menggunakan tangan, itu biasa kita seperti ini. Nah, setelah dirasa atau dianggap cukup hangat, setelah dari air kita ambil, injeksikan menggunakan spoit. Ingat posisi obat ataupun vaksin ataupun vitamin kalau misalkan mengambil itu harus posisinya seperti ini. Kemudian ambil. Nah, setelah sekian cc, nah perhatikan bahwa jumlah dosis vaksin untuk DOC ataupun umur yang ayam 1 sampai 3 bulan yaitu hanya menggunakan 0,5 cc. Tapi misalkan dia berumur di atas itu 4 sampai dewasa, itu bisa 1 atau sampai 2 cc. Tergantung jenis vaksin ataupun obat-obatan dan vitamin yang kita mau berikan kepada ternak. Nah, setelah itu kita aplikasikan. Nah, pengaplikasinya itu ada 2 metode injeksi itu secara umum, yang ada 2 yaitu intramuskular itu tembus otot, kemudian ada subkutan atau di bawah kulit. Nah, biasanya jarum yang digunakan untuk subkutan itu agak lebih pendek dari ini. Nah, agak lebih pendek dari ini. Nah, tapi kita bisa siasati ini dengan menggunakan solasi. Jadi kita solasi ujung spoit ini. Jadi yang kita gunakan hanya sepanjang ini. Jadi begitupun dia masuk, dia tidak terlalu dalam. Itulah gunanya solasi, untuk menahan supaya tidak semua jarum bisa masuk. Tetapi kalau sudah terlatih nanti langsung bisa kita aplikasikan tanpa harus menggunakan selotip ataupun plaster. Nah, kalau itu kalian saya jelaskan ini adalah metode vaksinasi untuk beberapa ekor saja. Nah, lantas bagaimana caranya kita ketika mau melakukan vaksinasi dalam jumlah yang besar, jumlah yang banyak? Tentunya ya kita campur dalam dosis yang banyak juga, kemudian tidak menggunakan ini seperti ini, karena ini agak memakan banyak waktu dan banyak tenaga. Oleh karena itu biasanya kita menggunakan spoit otomatis. Jadi spoit otomatis itu seperti ini. Nah ini dosis volumenya hanya sampai 1 mili, memang hanya untuk vaksinasi 1 mili. Nah, kemudian ini setelnya tergantung kita menggunakan ya bagian sini. Kalau searah jarum jam berarti dia agak ke bawah, tetapi kalau misalkan kita mau besar volumenya, dia berlawanan arah jarum jam. Kemudian dikancing. Nah, selanjutnya kita pasang jarum pada ujung ini. Nah, jarum yang biasa kita gunakan terserah, mau jarum bawaan dari sini ataupun jarum yang kita beli di toko-toko peternakan, ini bisa. Nah, kemudian apa fungsi dari ini? Nah, fungsi dari ini adalah ini sebisa mungkin ini tersambung, menyambung, kemudian di ujung satunya lagi itu disambung dengan jarum seperti ini yang panjang. Nah, ini jadi ini tersambung karena ini masih baru. Kemudian obat yang kita tadi atau vaksin yang kita mau gunakan tadi itu disimpan dalam wadah yang agak cukup besar. Jadi kita tinggal tancap, jadi otomatis namanya juga spoit otomatis. Begitu kita injeksi, ketika dia tertarik kembali begini, dia akan mengisap dari wadah yang kita vaksin itu kita tampung. Nah, itu pada unggas. Selanjutnya pada ruminansia. Pada ruminansia biasanya kita menggunakan sebagian besar menggunakan intramuskular ataupun intravena. Nah, selama ini kalau di kita lihat itu intravena itu di bagian leher. Jadi kulitnya itu ditarik, kemudian hanya ujung kurang lebih 1 cm yang masuk jarum, tapi tidak sampai menembus otot. Nah, oke, metode injeksi itu ya bukan 90 derajat. Misalkan ini permukaan ternak, itu kita injeksi tidak injeksi dengan sudut 45 derajat begini. Tetapi itu harus 45 sampai 60 derajat. Nah, itu kita harapkan supaya betul-betul posisi dari jarum ini itu bisa sampai di otot ataupun daging.
Nah, kalau intravena tadi kembali tadi ke subkutang, itu jarumnya pendek, kemudian di leher itu kulitnya ditarik, kemudian diposisikan sudut 45 derajat sampai 60 supaya atau bisa lebih dari itu. Yang penting dia tidak menusuk atau tembus pada daging. Jadi hanya sudut seperti itu yang kita aplikasikan nanti. Nah, apakah bisa di tempat lain? Ya tentunya bisa, selagi dia di bawah kulit. Nah, biasanya juga kita gunakan di ujung perut, di bagian perut. Jadi kulit perut itu ditarik, kemudian dimasukkan obat ataupun vaksin. Oke, apalagi kalau secara intramuskular tembus otot, nah itu bisa kita langsung aplikasikan. Apakah spotnya sama? Ya terserah kalian mau gunakan spot seperti ini. Tapi khusus untuk sapi ada memang spot yang disiapkan, salah satu mereknya adalah Aeroplex, tapi bukan modelnya seperti ini. Nah, jadi kalau ini volumenya sangat sedikit, tapi kalau Aeroplex itu bisa banyak, ada yang 10 bahkan ada sampai 30. Dan jarum yang digunakan unggas pun dengan sapi itu beda. Kalau jarum pada unggas seperti ini kecilnya biasanya, tapi kalau pada ruminasi ataupun sapi itu menggunakan jarum yang agak besar. Nah, karena tekstur otot ataupun dari komposisi tubuh dari ternak tersebut itu berbeda antara unggas dengan ternak sapi ataupun ruminasi pada umumnya. Oke, demikian mungkin praktik kita hari ini terkait masalah vaksin dan vaksinasi. Yang paling penting kita ketahui bahwa sebenarnya vaksin ini adalah bentuk sebuah pencegahan supaya ternak kita terbebas dari penyakit atau mikroorganisme, baik itu yang disebabkan oleh virus, bakteri, protozoa, jamur dan sebagainya. Nah, tapi ketahuilah bahwa vaksin ini hanya 1 atau 2 yang ketika kita gunakan, hanya untuk mencegah penyakit tertentu. Bukan berarti ketika kita sudah vaksin dengan misalkan vaksin CRD, dia kebal semua penyakit, tidak. Tetapi tentunya dia hanya kebal pada penyakit CRD atau chronic respiratory disease atau penyakit pernapasan, atau biasa tanda-tandanya adalah ngorok. Oke, demikian praktikum hari ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Semoga juga bermanfaat bagi kalian, khususnya juga bagi saya pribadi. Semoga ada hikmahnya. Sampai jumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.